Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, politikus sejati. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Bukan suatu usia muda lagi untuk perjalanan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, mari kita kenang dan ucapkan rasa terima kasih bagi para pahlawan kita. Tanpa mereka, kita tak pernah mengalami kemerdekaan ini. Maka sudah sewajarnya bila kita menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Itulah misi dan tugas tanggung jawab kita sebagai generasi penerus dalam hidup sehari-hari. Penginjil Matius dalam Injil hari ini menghadirkan figur Yesus sebagai politikus sejati. Hal ini jelas ketika dia mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Sabdanya ini hendak menegaskan bahwa politikus sejati harus memiliki identitas diri yang jelas. Artinya, dia bisa menerapkan sistem dan pola kerja dalam suatu batasan yang jelas antara hak dan kewajiban kepada Allah dan kepada negara. Dengan kata lain, politikus sejati harus bisa menerapkan distingsi yang terang benderang antara kepentingan manusia atau negara yang harus ditaati dan urusan Tuhan yang juga harus diperhatikan. Faktanya jelas bahwa kedua institusi itu berbeda, tapi bukan untuk dipertentangkan dan dipersoalkan, melainkan untuk saling melengkapi demi mencapai tujuan yang satu dan sama, yakni kebaikan dan kesejahteraan bersama. Yesus mengajarkan cara kerja politikus sejati itu adalah dengan menerapkan gaya dan sistem perpolitikan yang beradab. Dia membangun sistem kehidupan politik etis yang melibatkan unsur-unsur keadaban seperti hati nurani yang bening, pengorbanan, pelayanan yang inklusif, dan selalu memiliki orientasi kepada kesejahteraan banyak orang, bukan terbius pada kepentingan diri atau kelompoknya. Saudara-saudari, identitas kita sebagai pengikut Kristus yang adalah politikus sejati ditunjukkan melalui sikap cerdas dan bijak untuk memadukan dua hal berbeda antara kepentingan negara dan agama. Artinya, setiap pribadi mampu menghayati diri sebagai warga negara yang baik
sekaligus memainkan peran sebagai umat Allah yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kewajiban untuk Allah dan kewajiban untuk negara harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang baik. Jika demikian, maka kita pasti hidup di alam kebebasan sejati, memperoleh damai sejahtera, dan menikmati kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.